Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya biasanya semakin panjang makamnya itu berarti semakin banyak jasanya ketika hidup. Gitu. Semakin ada yang tinggi kadang makamnya, berarti sewaktu hidup jabatannya di kerajaan itu tinggi, itu biasanya. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, cuman itu pun berlaku hanya di kita, khususnya di Asia Tenggara. Di negara-negara maju enggak begitu, di Eropa enggak, ya, atau apalagi di Saudi itu ya rata aja makamnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari waktu yang singkat boleh kita tanyakan pada diri kita sebagaimana yang ditanyakan Sayyidina Umar bin Khattab untuk kita. Apa yang ditanyakan, sudahkah kita menghisab diri kita sebelum dihisab? Bahkan ada perintah hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ayo periksa. Apa yang harus kita periksa? Amal-amal perbuatan kita, kerjaan-kerjaan kita, kedekatan kita kepada Allah, kecintaan kita pada Rasulullah, baktinya kita terhadap kedua orang tua kita, ta'zim dan hormatnya kita pada orang-orang yang berjasa pada kita, dan semanfaat apa hidup kita sudah untuk orang banyak, ya. Jadi manfaat itu penting, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tanyakan, karena orang yang manfaatnya bisa lebih banyak itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, berangkat pula dari kebiasaannya menjadikan dirinya manfaat buat orang lain. Kan ada orang yang pengennya cuman ngambil kemanfaatan dari orang lain. Ada nggak orang yang gitu? Cuman pengen ngambil manfaat dari orang lain. Deket dia sama seseorang, uset rokok kita diambil. Ya, ada nggak yang gitu? Ada. Terima kasih Allah semua. Ya, dia deket sama kita, ya, megang perut aja, lu udah makan gitu, nanya ke dia, nanya yang megang perut mah yang nanya, lu udah makan? Lah gue mau udah, megang perut aja, enggak, gue mau belum tuh, ada subhanahu wa ta'ala. Ada model begitu, ma'asyiral hadirin. Maka orang yang seperti ini dikit manfaatnya. Kata Imam Syafi'i ini tipe orang yang hampir-hampir nggak pernah kelihatan susah. Pedean bahasanya. Ya, kalau diajak kemana, ayo tuh. Punya duit gampang. Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Kan ada orang kalau diajak kawan, ya duit dari mana gua? Kalau bayar sih gua mau juga tuh. Kan ada yang begitu aja. Ada nggak gitu? Ya. Ini masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyakan pada diri kita, waktu yang Allah kasih singkat ini lebih banyak pahalakah atau lebih banyak dosanya? Tapi kita sadar, kita yakin, dan kita paham, kita tahu bahwa ternyata kalau bicara banding-banding, kalau bicara harus disamakan, rasanya dosa kita lebih banyak daripada pahala yang kita buat. Sampai-sampai dalam kitab Sulamut Taufiq itu merinci dosa-dosa kita. Ya, ma'asil ainain, ma'asil urunain, ada maksiat yang dilakukan mata kita, masya Allah.
Wah, kalau begitu berarti lebih enak dong yang matanya buta. Nggak ada dia gara-gara matanya itu berdosa. Hadirinnya dirahmati Allah, yang buta sekalipun ternyata dia juga punya dosa. Ada yang bilang kalau begitu lebih enak, kalau ternyata gara-gara lisan kita ini banyak bikin dosa, lebih enak jadi gagu dong. Nah, orang gagu juga banyak dosanya, hadirin. Dia coba kira-kira kalau harus milih, bisa ngomong tapi berdosa, apa gagu juga punya dosa? Pengennya mah ngomong nggak punya dosa, kan gitu ya. Ini masyaallah hadirinnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala hal yang hari ini Allah kasih kepada kita, hadirin, seluruhnya harusnya digunakan untuk cari banyak pahala, bukan malah sebaliknya. Sengaja sahibil bait beli jeruk, beli pisang, beli ini. Untuk apa? Ini sebagai bahan untuk menghasilkan kebaikan, menghasilkan pahala. Adanya karpet digelar dalam acara apapun, ini sarana agar muncul pahala di dalam. Maka hadirinnya dirahmati Allah, dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Meski ini sebagian ulama haji masih meragukan apakah hadis ini sahih atau tidak. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Nah, kita kenalin diri kita. Yang hari ini Allah kasih kita apa? Satu, alhamdulillah. Umum kita sering bilang alhamdulillahilladzi. Tadi juga guru kita sudah menyampaikan mukadimahnya. An'ama alaina bin ni'matil imani wal islam. Dua hal ini saja yang Allah kasih kepada kita, ini perkara yang luar biasa. Salah satu bahkan dianggap sebagai nikmatun azimah, nikmat yang besar. An'ama alaina, yang telah memberikan kepada kami bin nikmatil iman wal islam, dikasih kita nikmat iman, dikasih nikmat Islam. Hadirinnya dirahmati Allah, kalau iman sudah dikasih oleh Allah untuk kita, Islam Allah sudah pilihkan untuk kita. Pertanyaannya, kita sebagai orang yang beriman sudah betul-betul beriman apa belum? Udah punya tanda-tanda iman apa belum? Kalau kita dikatakan Islam, hadirinnya dirahmati Allah, kalau Allah pilihkan kita sebagai Islam, sudahkah kita betul-betul menjadi umat Islam yang nantinya makna Islam ini kan selamat, yang mestinya dia harus bisa menyelamatkan minimal dirinya untuk nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini paling gampang ya, alamatul mukmin ya kayak begini. Ini paling gampang nih. Tandanya orang beriman, dia hadir di majlis-majlis ilmu, hadir di majlis-majlis zikir, paling tidak ini ada tanda keimanan. Kalau sudah ada tanda iman itu, hadirinnya dirahmati Allah, kita tergolong orang beriman. Muncul pertanyaan selanjutnya, kira-kira kita golongan orang yang imanan qawiyah, yang imannya kuat, atau justru sebaliknya dhaifah, yang lemah? Emang ada orang yang beriman tapi lemah, imannya banyak? Ya, bahkan kalau kita boleh mengutip apa yang disampaikan Mahfud MD ya, Cawapres kalau bahasa. Apa dia bilang? Malaikat kalau udah masuk kekuasaan, lingkaran kekuasaan saat ini, berubah jadi iblis. Kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah. Tapi kan
sempat juga, enggak, saya nggak bilang begitu katanya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, kalau nggak menguatkan keimanannya, hadirin yang dirahmati Allah, seringkali iman itu lenyap seketika. Maka mengurus iman nggak boleh sendiri. Orang yang beriman, yang kayak kita ini, imannya yazidu wa yanqusu, kadang nambah kadang kurang, nggak bisa kita urusin sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, iman yang Allah titipkan kepada kita rame-rame diurusinya. Maka muncul tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihatin tentang kebenaran dan kesabaran. Maka muncul ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Orang beriman itu demen sama kebaikan yang rame-rame, jamaah sifatnya. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cenderung kalau sudah rame demikian itu, jaga imannya rada enak, jaga imannya agak mudah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Kalau sendiri-sendiri itu masya Allah, iman sering kali hilang. Contoh, kita buang air besar kan diri-diri ya. Yang beraknya mah itu cuma di pesantren. Dulu saya mondok di Brebes ya, itu kamar mandinya panjang, cuman nggak ada pintunya, disekat dikit-dikit. Kalau kita lihat dari jauh, dari samping, itu yang kelihatan palanya doang sama poolnya. Benar, karena sekatannya nggak full itu, ada subhanallah ya, di samping. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iman itu kudu dijaga rame-rame, ingetin terus. Jadi orang yang senantiasa jaga imannya, insya Allah yang kayak begini insya Allah bakal kuat terus. Orang yang tadi saya sampaikan, yang buang air sendiri-sendiri itu iman sering hilang. Mana imannya hilang, hadirin yang dirahmati Allah? Kalau udah di kamar mandi, biasanya itu pikiran kemana-mana. Maka biasanya orang kalau udah di nongkrong di dalam kamar mandi WC, kayaknya luar biasa, duit banyak, mobil cakep, bini cantik-cantik, tuh. Pas keluar aja kamar mandi, belangsak lagi. Kenapa? Menghayalnya tinggi di saat itu. Seolah-olah yang menentukan nasibnya bukan Allah, tapi dirinya. Bayangin, coba ada yang bawa duit, kan begitu tuh. Apalagi kalau kita lagi belangsak, pikiran kemana-mana itu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, makanya orang yang masuk ke kamar mandi diperintah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith. Ini bukan doa makan. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maling sendirian, hadirin, orang kalau maling imannya hilang. Kalau ada imannya nggak bakal jadi maling. Ini hadirin yang dirahmati Allah, yang rame-rame itu imannya hilang, cuman pejabat doang. Lagi rame-rame, kok bisa hilang imannya? Itu cuman pejabat, hadirin. Makanya orang jadi pejabat kudu kuat banget, minimal salawat aja bisa. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, karena malingnya udah berjamaah, imannya hilang sama-sama nih. Kenapa? Sebab kumpulnya sama orang-orang yang imannya hilang. Maka alhamdulillah hari ini kalau Allah pilihkan kita nggak jadi pejabat, alhamdulillah. Kenapa? Lah emang ijazah yang nggak PS1 ya.
atas nggak jadi pejabat kok. Ini ada subhanahu wa ta'ala. Apalagi nyalek berapa biayanya sekarang tuh? 200.000. Ya, banyak dah pokoknya ya. Ya subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya ukuran kita alhamdulillah kita nggak jadi pejabat. Ya, hadirinnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pejabat kita RT ya. RT kan pejabat juga. Ya khadimul ummah, pelayan umat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu. Islam kemudian ditanyakan pada diri kita. Kita selalu bilang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, saya senang Allah Tuhan saya, wa bil Islam dina, saya senang Islam agama saya. Hadirin yang dirahmati Allah, kira-kira kalau kita ini sudah dipilihkan menjadi muslim, apa yang sudah kita lakukan dengan kemusliman kita? Oh nyatanya kita, saudara-saudara kita yang lagi diperangin juga kita sholat cuek-cuek aja. Ya, doain juga itu pas lagi sholat Jumat doang, itu yang khotib doa. Ya, pernah nggak kita diri-diri, ya Allah, tolong saudara saya di Palestina, pernah nggak? Coba saya tanya, sendiri-diri. Pernah nggak ini? Kita kan doain saudara kita yang lagi dibantai itu paling di salat Jumat karena khotib itu yang doa, iya kan? Tapi kita sendiri jarang kita, ya Allah, saudara saya yang di Palestina, ya Allah, tolonglah mereka. Pernah apa enggak? Ya Allah, saya nggak punya duit banget, ya Allah, pernah apa enggak? Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kan khotib sendiri dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, gitu ya. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Paling tidak kita yang Allah pilihkan jadi muslim, ayo hadirin yang dirahmati Allah, merasakan apa yang dirasakan oleh muslim lain. Ramadan sebulan penuh kita dilatih untuk bisa merasakan apa yang dirasakan saudara kita. Jujur saja kita ini anania, egois, kita taunya urusan kita terus. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pejabat itu ya, maaf, Pak RT, Pak RW, itu kalau sendiri tanpa bantuan warga yang nggak bisa juga. Begitupun kita hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita cuma urusan diri kita doang nih, doa untuk kita sendiri, egois kita, sulit doa itu ijabah. Ajak saudara-saudara kita, sebut dalam doa-doa kita, itu bagian dari cara kita mengklaim, mengaku bahwa diri kita muslim. Cobalah sekali-kali kita doain saudara kita, ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mah kadang-kadang sama orang yang ngasih kita aja kita omongin kita. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Maka itu doa itu sekali-kali lah menunjukkan ini berarti kita ada jiwa muslimnya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Iman yang kita kuatkan, Islam yang kita tampakkan, maka itu nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin imannya kuat, makin Islamnya teguh, hadirinnya dirahmati Allah, maka kemungkinan husnul khotimahnya akan lebih mudah. Sebab orang beriman, orang yang Islam, yang imannya kuat, yang Islamnya juga kuat, ketika dia dibimbing dalam syakaratul mautnya pun akan mudah. La ilaha illallah, dia akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Imannya lemah, kemuslimannya seolah cuma di KTP doang, hadirinnya dirahmati Allah, dibimbing oleh orang yang bahkan alim sekalipun, la ilaha illallah, maka lidahnya menjadi kaku, mulutnya sulit terbuka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Pada akhirnya orang yang seperti ini su'un khatimah. Na'udzubillahi min.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malam ini mengingatkan buat pribadi saya hakikat bahwa ayo, karena bagaimanapun dunia ini kan makin tua. Yang namanya makin tua berarti udah makin hancur. Pada akhirnya kiamat itu yang gak jauh lagi lah. Persiapan kita, amal-amal kita yang hari ini mungkin kita belum sempat menghidupkan sunnah, hidup-hidupin segera. Yang hari ini kita masih senang bikin dosa, berhenti-berhentiin lah segera. Maka insya Allah dengan begitu Allah akan ridha kepada kita semuanya. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir kita di acara haul ini mengingatkan kita untuk kita bisa lebih baik lagi dari hari ke hari, semakin baik semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan terkhusus buat almarhumah Ibu Tuni binti Said dan juga almarhum Ibu Nawi binti Nawan. Mudah-mudahan almarhumah diampunin segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tua kita yang telah tiada pun demikian, diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan kita mohon kepada Allah agar orang-orang yang istiqamah mudah-mudahan senantiasa makin dikuatkan keistiqamahannya. Yang belum istiqamah mudah-mudahan Allah limpahkan hidayah untuknya. Terkhusus kita doakan buat ABS ya, karena isinya juga remaja-remaja ya, pemuda-pemuda generasi Z ya, milenial ya. Ada yang nyawapres ya? Ada ya, mudah-mudahan ini senantiasa yang belum punya kerjaan biar Allah kasih kerjaan yang berkah ya. Yang belum pada nikah mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang solihah ya. Cari jodoh itu ya gak apa-apa kaya, yang penting solihah ya. Masalah ya, masalah cantik mah nomor satu lah begitu ya. Mudah-mudahan ABS ini berkah insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Banyak salah saya mohon maaf. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.